Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Agus Seko, dalam pelajaran informatika atau pelajaran TIK kelas 8. Hari ini kita akan membahas materi singkat tentang jaringan komputer dan spesifiknya di local area network atau jaringan intranet. Baik, langsung saja ke pembahasan singkatnya. Nah, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain, sehingga dua perangkat ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling berbagi data, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih manfaatnya dari jaringan komputer itu sendiri? Yang pertama, kita bisa berbagi sumber daya. Nah, berbagi sumber daya itu misalnya kalau di kantor atau di warnet atau di gedung-gedung itu beberapa perangkat bisa digunakan secara bersama. Misalnya printer satu perangkat, tetapi semua yang ada di gedung bisa menggunakan perangkat yang sama. Kemudian juga manfaatnya adalah sarana komunikasi. Jadi, kalau komputernya sudah terkoneksi ke dalam jaringan komputer, itu kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi, baik itu chatting dan lain sebagainya. Kemudian reliabilitasnya tinggi, ya, karena sudah terkoneksi dengan baik, sehingga lebih mempermudah pengontrolan dan lain sebagainya. Nah, jenis jaringan komputer itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan jangkauannya, yang kedua berdasarkan media transmisinya, dan yang ketiga berdasarkan fungsi. Berdasarkan jangkauan, komputer itu yang pertama ada yang paling kecil namanya LAN, atau biasa disebut dengan local area network, atau nama lainnya adalah intranet. Nah, jaringan LAN ini biasanya digunakan di perkantoran, di gedung, di sekolahan, di lab sekolah, atau di rumah. Nah, itu biasanya menggunakan jaringan LAN. Nah, untuk yang kedua ada yang cakupannya lebih besar, yaitu jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Biasanya dia menghubungkan beberapa jaringan LAN, ya, sehingga membentuk area yang lebih besar. Biasanya mencakup satu kota. Kemudian yang berikutnya yang lebih besar lagi ada namanya jaringan WAN, singkatan dari Wide Area Network, ya. Ini menghubungkan beberapa jaringan MAN, dua atau lebih dihubungkan sehingga membentuk jaringan WAN. Mungkin mencapai satu negara, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di atasnya itu ada yang lebih besar, lebih besar dari jaringan WAN, namanya jaringan internet, ya, karena internet mulai jaringan yang paling besar, di dalamnya ada jaringan WAN, di dalamnya lagi ada jaringan MAN, di dalamnya lagi yang paling kecil ada namanya jaringan LAN. Nah, jenis jaringan yang berikutnya berdasarkan media transmisi. Nah, ini sering kita tanpa disadari kita sering melakukan, apalagi jika kita menggunakan perangkat handphone. Kita sering koneksi WiFi dan lain sebagainya. Ya, karena berdasarkan media transmisi, jenis jaringan itu ada dua. Ada yang menggunakan kabel atau wired network, ada yang tanpa menggunakan kabel koneksinya, yaitu wireless. Untuk yang LAN itu sendiri atau local area network, ya, local area network itu adalah jaringan komputer dengan skala kecil. Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan sedikit, ya. Biasanya digunakan di rumah, kantor, gedung, sekolah, atau laboratorium. Nah, biasanya dia menggunakan perangkat namanya hub atau switch untuk menghubungkan antar komputernya. Nah, ini contoh switch atau penghubung yang digunakan dalam jaringan local area network. Nah, kelebihannya LAN, yang pertama pemakaian sumber daya atau resource secara bersama-sama. Kalau kita perhatikan gambarnya, ini contoh jaringan LAN, ya. Ada server, di sini ada perangkat printer 1. Nah, karena sudah menggunakan jaringan komputer, nah
Sumber daya printer ini bisa digunakan oleh semua perangkat yang terkoneksi. Nah, itu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah datanya terpusat, ya, karena datanya bisa terpusat, disimpan di salah satu server, sehingga semua pengguna, semua user yang memiliki akses bisa melihat data tersebut. Nah, kemudian untuk membuat sebuah jaringan atau untuk membuat sebuah jaringan LAN itu dibutuhkan namanya topologi. Topologi itu adalah cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah jaringan, kita harus memilih topologi apa atau arsitektur seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, ada 3 jenis topologi. Yang pertama yang bisa digunakan itu adalah topologi bus, seperti ini bentuknya. Dia penggunaan kabelnya lebih sedikit. Kemudian ada topologi ring, ya, bentuknya seperti cincin. Yang ketiga yang banyak digunakan itu adalah topologi star, ya. Topologi star menggunakan hub atau switch sebagai penghubung semua perangkat-perangkatnya. Nah, topologi star itu sendiri adalah topologi yang menyerupai bintang, ya. Jadi membuat jaringan komputer seolah-olah skemanya seperti bintang, di mana semua perangkat komputer terhubung ke dalam satu perangkat yang dinamakan hub atau switch. Nah, kelebihannya yang pertama, kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Jadi, jika ada satu perangkat komputer ini bermasalah, maka ini tidak akan mempengaruhi komputer-komputer yang lain. Jadi yang lain akan tetap normal, ya. Itu kelebihannya. Kemudian yang kedua, tingkat keamanannya termasuk tinggi, jarang sekali mengalami masalah lalu lintas jaringan, ya. Tahan terhadap perangkat jaringan yang sibuk. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Jadi kalau kita ingin menambah perangkat komputer yang lain, tinggal nambah perangkat, kemudian siapkan kabelnya, kemudian dihubungkan. Akses kontrolnya terpusat. Kemudian kemudahan deteksi, ya. Ini sama kaitannya dengan yang pertama. Jadi kalau ada kerusakan salah satu ini akan lebih mudah untuk dideteksi. Kemudian paling fleksibel. Nah, kekurangannya atau kelemahannya, jika perangkat hub atau switch ini bermasalah, maka akan mempengaruhi semua komputernya. Itu kelemahannya diantaranya. Kemudian penggunaan kabelnya lebih banyak. Jadi membutuhkan kabel yang lebih banyak untuk membuat jaringan LAN itu sendiri. Kemudian hub atau switch menjadi elemen yang paling utama. Nah, ini perangkat yang utama ini di sini. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau ini rusak, maka yang lain juga nggak bakal bisa akses, ya. Kemudian sensitif hingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Kemudian jaringan tergantung pada terminal pusat. Jika menggunakan hub dan lalu lintas data padat dapat mewujudkan jaringan lambat. Intinya topologi star ini terpusat menggunakan switch atau hub. Jadi kalau perangkat switchnya ini bermasalah, maka komputer yang lain tidak bisa mengakses. Ya, itu dari segi kelemahannya. Tapi dari segi kelebihannya akan lebih mudah untuk identifikasi kerusakan-kerusakan. Jika salah satu komputer tidak bisa akses, bisa dicek di perangkat komputer tersebut. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan singkat tentang jaringan komputer, LAN. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.